Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Umar, NIM 23203861211008. Adapun tema pembahasannya itu adalah likuiditas perbankan. Adapun permasalahannya yakni yang pertama adalah mengapa likuiditas penting bagi perbankan. Yang kedua, apa dampak yang ditimbulkan dari masalah likuiditas. Yang ketiga, upaya apa yang dilakukan otoritas keuangan, BI dan OJK agar likuiditas perbankan tetap aman. Yang keempat, upaya apa yang dilakukan Bank Bukopin saat mengalami kesulitan likuiditas. Yang kelima, menurut Anda, apakah upaya dari otoritas keuangan dan Bank Bukopin sudah tepat? Dan yang terakhir adalah analisis skenario pengendalian likuiditas Bank Bukopin melalui reg issue. Likuiditas penting bagi perbankan karena yang pertama adalah menjaga kepercayaan nasabah. Bank harus siap memenuhi penarikan dana kapan saja. Yang kedua, mencegah kebangkrutan. Banyak bank gagal bukan karena rugi, tapi karena kekurangan likuiditas. Yang ketiga adalah menjamin kelancaran operasional. Likuiditas memungkinkan bank membayar kewajiban dan menyalurkan kredit. Yang keempat adalah menentukan strategi bisnis. Ketika likuiditas ketat, bank harus menyesuaikan target dan lebih selektif memberi pinjaman. Yang kelima adalah menjaga stabilitas sistem keuangan. Masalah likuiditas di satu bank bisa berdampak sistemik ke industri perbankan. Dampak yang ditimbulkan dari masalah likuiditas, yakni yang pertama adalah penurunan kemampuan penyaluran kredit. Ketidakseimbangan antara pertumbuhan DPK dan kredit dapat membatasi kemampuan bank dalam menyalurkan kredit lebih lanjut. Yang kedua adalah peningkatan biaya dana atau cost of fund. Untuk menarik lebih banyak dana dari masyarakat, bank mungkin harus menawarkan suku bunga simpanan yang lebih tinggi, yang pada gilirannya meningkatkan biaya dana dan dapat diteruskan ke suku bunga kredit yang lebih tinggi bagi nasabah. Yang ketiga adalah risiko sistemik. Jika tekanan likuiditas terjadi secara luas dan berkepanjangan, hal ini dapat menimbulkan risiko sistemik yang mengancam stabilitas sektor keuangan secara keseluruhan. Upaya yang dilakukan oleh otoritas keuangan, Bank Indonesia dan OJK agar likuiditas perbankan tetap aman. Adapun upaya oleh Bank Indonesia atau BI adalah yang pertama, kebijakan insentif likuiditas makroprudensial atau KLM. BI memberikan insentif likuiditas bagi bank yang menyalurkan kredit ke sektor prioritas seperti UMKM dan hilirisasi, sehingga bank terdorong tetap menyalurkan kredit sambil menjaga likuiditas. Yang kedua adalah operasi pasar terbuka dan penyesuaian GWM. BI melakukan pengelolaan likuiditas lewat pembelian atau penjualan SBN dan pengaturan GWM agar perbankan punya cukup dana cadangan. Yang ketiga adalah penyediaan fasilitas pendanaan jangka pendek. BI menyediakan fasilitas likuiditas darurat dan jangka pendek untuk bank yang membutuhkan dana dalam kondisi tertentu. Nah, adapun upaya oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Yang pertama adalah monitoring ketat rasio likuiditas. OJK memantau rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga dan LDR secara berkala untuk memastikan bank tidak kehabisan likuiditas. Yang kedua adalah penguatan tata kelola dan manajemen risiko likuiditas. OJK mewajibkan bank menerapkan manajemen risiko likuiditas yang baik, termasuk stress test dan rencana kontingensi. Yang ketiga adalah koordinasi dengan BI dan pemerintah. OJK aktif berkoordinasi dengan BI dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Upaya yang dilakukan oleh Bank Bukopin saat mengalami kesulitan likuiditas adalah yang pertama, pembatasan penarikan dana. Bank Bukopin memberlakukan pembatasan penarikan dana secara terbatas untuk nasabah dengan tujuan pengelola likuiditas yang seret pada saat itu. Yang kedua, komunikasi kepada nasabah.
Bank Bukopin memberikan klarifikasi kepada nasabah mengenai kondisi likuiditas yang terjadi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya, serta menjamin bahwa kondisi tersebut hanya bersifat sementara. Yang ketiga adalah koordinasi dengan OJK. Bank Bukopin melakukan koordinasi dengan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan untuk menjaga stabilitas likuid dan mendapatkan dukungan kebijakan yang dapat memperbaiki kondisi tersebut. Menurut Anda, apakah upaya dari Otoritas Keuangan dan Bank Bukopin sudah tepat? Menurut saya, upaya atau langkah yang diambil Bank Bukopin dan OJK sudah cukup tepat dalam menangani masalah likuiditas. Pembatasan penarikan dana memang kurang ideal, tapi perlu dilakukan untuk menjaga stabilitas. Komunikasi yang terbuka kepada nasabah juga penting agar kepercayaan tetap terjaga. Selain itu, koordinasi dengan OJK menunjukkan bahwa penanganan dilakukan secara terarah dan sesuai aturan. Meskipun belum sempurna, upaya ini sudah berada di jalur yang benar. Analisis skenario pengendalian likuiditas Bank Bukopin melalui REK ISO. Analisisnya itu adalah REK ISO sebagai solusi likuiditas Bank Bukopin. Bank Bukopin mengalami krisis likuiditas, terlihat dari keluhan nasabah yang kesulitan menarik dana tunai. Hal ini mengindikasikan lemahnya posisi kas dan potensi penurunan kepercayaan publik terhadap bank. Solusi REK ISO. REK ISO dapat menjadi langkah strategis untuk yang pertama, menambah modal segar guna memperkuat cadangan likuiditas. Yang kedua, memahami kebutuhan operasional dan penarikan dana nasabah. Yang ketiga adalah mengembalikan kepercayaan pasar dan menstabilkan kinerja bank. Risiko jika REK ISO tidak diserap optimal, terutama oleh pemegang saham utama seperti KB atau Kokmin Bank, tekanan likuiditas akan berlanjut dan berpotensi memicu interferensi OJK dan LPS. Kesimpulannya, REK ISO adalah solusi mendesak yang perlu segera dieksekusi dengan dukungan penuh pemegang saham utama agar krisis likuiditas tidak berkembang menjadi krisis kepercayaan.